Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan dari Manajemen Informatika 2018 sore. Saya ingin mempresentasikan dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran. Next. Mengelola komunikasi massa, iklan, promosi, penjualan, acara, dan pengalaman hubungan masyarakat. Next. Iklan. Definisi periklanan adalah semua bentuk terbayar atas presentasi non-pribadi dan promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang jelas. Iklan bisa menjadi cara untuk efektif dari segi biaya untuk mendistribusikan pesan baik dengan tujuan membangun preferensi merek dan mendidik konsumen. Next. 5M. Keputusan pengembangan program iklan. Misi, money, media, messengers, measurement. Sasaran periklanan merupakan tugas komunikasi khusus dan tingkat pencapaian yang harus dicapai dengan pemirsa tertentu dalam jangka waktu tertentu. Next. Iklan informatif bertujuan menciptakan kesadaran merek dan pengetahuan tentang produk dan fitur yang ada. Iklan persuasif bertujuan menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan, dan pembelian produk atau jasa. Iklan pengingat bertujuan untuk menstimulasikan pembelian berulang produk dan jasa. Iklan penguat bertujuan meyakinkan pembeli saat ini mereka melakukan pilihan yang baik. Tujuan iklan. Next. Iklan informatif seperti yang tertera Indomie dan Samsung Galaxy S3. Next. Bukalapak. Iklan persuasifnya Bukalapak, Oreo, dan New Green Tea. Next. Iklan pengingat ada teh botol sosro, marjan, sirup. Next. Ya, iklan penguat ada pria punya selera, ya gudang garam, dan rokok ya Humel. Next. Media periklanan dari 1980, 1990, 2000, 2010. Jadi yang koran, TV, radio, telepon kayak wartel sekarang kan dari 2010 menjadi sebuah TV LED dan laptop HP. Next. Yang keputusan anggaran iklan yang pertama, tahap dalam siklus produk. Produk baru umumnya mendapatkan anggaran iklan yang besar untuk menciptakan kesadaran dan membuat pelanggan mencoba produk tersebut. Yang kedua, pangsa pasar dan basis konsumen. Merek dengan pangsa pasar yang tertinggi biasanya memerlukan pengeluaran iklan yang lebih sedikit sebagai presentasi penjualan mempertahankan pangsa. Untuk membangun pangsa dan meningkatkan ukuran pasar diperlukan pengeluaran yang cukup besar. Next. Yang ketiga, persaingan dan kerumunan. Di dalam pasar dengan jumlah persaing yang cukup besar dan mengeluarkan iklan yang tinggi, mereka harus bersaing secara langsung dengan mereka lain dengan menciptakan kebutuhan iklan yang lebih banyak. Yang keempat,
frekuensi iklan, jumlah repetisi pengulangan yang diperlukan untuk melewatkan pesan merek kepada konsumen mempunyai dampak jelas bagi anggaran iklan. Next, 5. Kemampuan penggantian atau substitusi produk. Merek yang kurang terdiferensiasi memerlukan iklan secara besar-besaran untuk menanamkan citra yang berbeda. Aktualisasi iklan ditunjuk dari riset akademik memerlukan bahwa aktualisasi iklan diperkirakan lebih tinggi untuk merek baru, yaitu 0,3 dibandingkan untuk produk lama 0,1. Next, yang pertama untuk pengembangan anggaran iklan. Yang pertama, pembentukan dan evaluasi pesan. Pengiklanan selalu mencari ide hebat yang membutuhkan merek dan konsumen secara rasional dan emosional. Membedakan merek dari pesaing dengan tajam, cukup luas dan fleksibel untuk diterjemahkan ke dalam berbagai media, pasar, dan periode waktu. Yang kedua, pengembangan kreatif dan pelaksanaan. Iklan televisi dikenal sebagai media paling kuat dan menjangkau spektrum konsumen yang luas. Iklan media cetak dapat memberikan informasi yang rinci dan mengkomunikasikan dengan efektif. Iklan radio memiliki fleksibilitas tinggi. Next, yang ketiga, masalah hukum dan sosial. Pengiklanan tidak boleh membuat pertanyaan yang salah atau pernyataan yang salah. Pengiklanan tidak boleh membuat iklan yang mempunyai kapasitas menipu. Pengiklanan tak boleh menyerang masyarakat umum dan kelompok etnis, ras, ataupun minoritas tertentu. Next, memutuskan media dan mengukur efektivitas. Tahapnya memutuskan jangkauan frekuensi dan dampak, memilih jenis media utama, memilih sarana media tertentu, memutuskan penentuan waktu media, memutuskan alokasi media secara geografis. Selanjutnya, memutuskan jangkauan frekuensi dan dampak. Pemilihan media adalah proses penemukan media yang paling efektif, biaya untuk mengantarkan jumlah dan jenis paparan yang diinginkan kepada pemirsa sasaran. Yang pertama, jangkauan. Yang kedua, frekuensi. Yang ketiga, dampak. Yang keempat, total jumlah paparan. Yang kelima, jumlah paparan tertimbang. Next, hubungan antara percobaan kesadaran dan fungsi paparan. Yang A, menghubungkan antara tingkat percobaan produk dan tingkat kesadaran pemirsa. Ini grafiknya dari kesadaran. Yang B, hubungan antara tingkat kesadaran pemirsa serta jangkauan dan frekuensi paparan. Ini dari grafik jangkauan. Next, memilih jenis media utama. Variabel yang diperhatikan antara lain kebiasaan pemirsa media sasaran, karakteristik produk, karakteristik pesan, dan biaya. Alternatif opsi iklan. Yang A, iklan tempat, mencakup papan iklan, ruang publik seperti pesawat terbang, arena olahraga, jalan lift, kantor, dan hotel, dan lain-lain. Yang B, menempatkan produk, yakni dalam film atau acara TV atau dalam bentuk advertorial. Yang C, tidak titik pembelian, yakni iklan dalam toko seperti di kereta belanja, lorong, dan gila. Next, memutuskan penentuan waktu dan alokasi media. Kontinuitas atau continuity.
Paparan muncul secara konsisten sepanjang periode tertentu. Konsentrasi paparan yang terkonsentrasi pada satu waktu tertentu memerlukan pembelanjaan semua untuk uang ya dalam satu periode atau musiman tertentu atau hari libur yang terkait. Bersela memerlukan iklan untuk satu periode diikuti oleh periode tanpa iklan, diikuti oleh periode kegiatan iklan kedua. Bersela berguna bila dana terbatas. Berdenyut iklan berkelanjutan dengan tingkat bobot rendah yang diperlakukan secara periodik oleh gelombang kegiatan yang lebih berat. Next, klarifikasi pola penentuan waktu iklan yang sama, peningkatan, penurunan, perubahan, dekonsentrasi berkelanjutan, dan grafiknya tidak tetap, jumlah pesan per bulan. Next, mengevaluasi efektivitas iklan. Yang pertama, riset pengaruh komunikasi, berusaha menentukan apakah iklan berkomunikasi secara efektif. Terdapat 3 metode pra pengujian utama. Yang pertama, metode umpan balik konsumen. Yang kedua, uji portofolio. Yang ketiga, uji laboratorium. 2. Riset pengaruh terhadap komunikasi. Dapat dilakukan dengan analisis, dapat hidrolis, dan eksperimental. Rumus yang digunakan adalah pangsa pengeluaran, pangsa suara, pangsa pikiran dan hati, pangsa pasar. Next, promosi penjualan. Promosi penjualan bahan inti dalam kampanye pemasaran terdiri dari koleksi antar intensif, sebagian besar jangka pendek yang dirancang untuk menstimulasi pembeli yang lebih cepat atau lebih besar atas produk atau jasa tertentu oleh konsumen atau perdagangan. Iklan menawarkan alasan untuk membeli, sedangkan promo penjualan menawarkan intensif untuk membeli, biasanya berupa diskon. Next, tujuan promosi penjualan. Yang pertama, sampel gratis, mendorong percobaan konsumen, layanan nasihat, manajemen gratis, bertujuan memelihara hubungan jangka panjang dengan pengecer. Yang kedua, penjual menggunakan promosi jenis intensif untuk menarik percobaan baru, menghargai pelanggan setia, dan meningkatkan tingkat pembelian kembali pengguna yang jarang membeli, menimbulkan format eceran yang lebih beragam seperti penetapan harga murah setiap hari dan penetapan harga promosi sehingga bermanfaat dalam mempromosi kesadaran konsumen yang lebih besar terhadap harga dan menjaga loyalitas konsumen. Yang ketiga, promosi penjualan di pasar yang memiliki kemiripan merek tinggi dapat menghasilkan respon penjualan tinggi dalam jangka pendek. Dalam persediaan dan permintaan, produsen penguji seberapa tinggi harga resmi yang dapat dikenakan. Next, promosi bisnis. Ini ya, pameran dagang, konvensi, kontes wiraniaga, iklan khusus, yaitu alat promosi penjualan. Di alat promosi dagang intensif, barang gratis, penurunan atau potongan harga. Di bagian promosi konsumen ada sampel, kupon, rabat, premi, hadiah, patronek, garansi produk, promosi silang, promosi terikat, POP, percobaan gratis, program frekuensi, kemasan harga.
Alat promosi konsumen. Sampel menawarkan sejumlah produk jasa yang diantarkan dari pintu ya ke pintu, kirim lewat surat, diambil di toko, ditempelkan di produk lain, atau ditampilkan dalam penawaran iklan. Kupon, sertifikat yang membuat pemegang memiliki hak atas penghematan produk tertentu, dikirimkan lewat surat, terbungkus dalam produk lain, atau disisipkan dalam majalah dan iklan. Rabat memberikan penurunan harga serta pembelian alih di toko eceran. Konsumen mengirimkan bukti pembelian, tentukan kepada produsen yang mengembalikan sebagian harga. Kemasan harga menawarkan konsumen menghemat harga reguler, produk ditempelkan pada label kemasan. Selanjutnya, alat promosi konsumen. Premi barang-barang yang ditawarkan pada biaya relatif rendah, gratis sebagai intensif untuk membeli produk tertentu. Premi dalam kemasan surat gratis, likuidasi diri. Program frekuensi, program yang memberikan penghargaan yang berhubungan dengan frekuensi dan intensitas konsumen dalam membeli produk atau jasa perusahaan. Hadiah, penawaran peluang untuk menangkan uang tunai, perjalanan atau barang sebagian hasil pembelian sesuatu, atau kontes ujian permainan dan sebagainya. Patronage, nilai dalam uang tunai atau dalam bentuk lain yang sebanding dengan patronage vendor tertentu atau kelompok vendor. Next, alat promosi konsumen juga ada percobaan gratis, mengundang calon pembeli mencoba produk secara gratis dengan mengharapkan mereka akan melakukan pembelian produk tersebut. Garansi produk jika eksplisit atau eksplisit oleh penjual bahwa produk akan berkinerja dengan baik. Jika tidak, penjual akan memperbaiki atau mengembalikan uang atau garansi. Promo terikat 2 atau lebih merek atau perusahaan bermitra mengeluarkan kupon pengembalian dana dan pengadaan kontes untuk meningkatkan daya tarik. Persilang menggunakan satu merek untuk mengiklankan merek lain yang tidak bersaing. POP, tampilan dan sementrasi pada titik pembelian atau penjualan. Alat promosi dagang utama, yakni penurunan harga, diskon langsung dari harga resmi untuk setiap pembelian sepanjang periode waktu yang ditentukan. Insentif, jumlah barang yang ditawarkan untuk mendapatkan kesepakatan pengecer guna menampilkan produk produsen dengan beberapa cara. Intensif iklan memberi kompensasi kepada pengecer mereka karena mengiklankan produk produsen. Intensif panjang memberikan kompensasi kepada pengecer karena memberi tempat panjang khusus bagi produk. Barang gratis menawarkan tambahan barang kepada perantara yang membeli dalam kualitas tertentu atau menampilkan rasa ukuran tertentu. Next, alat promosi bisnis. Pameran dagang merupakan sarana promosi produk dan kesempatan berkumpulnya para pelaku usaha, barang atau jasa dan calon konsumen yang sangat potensial. Konvensi merupakan pertemuan sekelompok orang yang secara bersama-sama bertukar pikiran, pengalaman, dan informasi melalui pembicaraan terbuka terkait masalah bisnis. Kontes
Wiraniaga merupakan kontes yang diselenggarakan bagi para wiraniaga untuk memotivasi mereka meningkatkan kinerja pemasaran selama periode tertentu. Iklan khusus merupakan sejumlah iklan yang disampaikan secara khusus pada memberikan penjelasan dan promosi bisnis yang ditawarkan. Iklan versus promosi. 1 dekade yang lalu, rasio iklan terhadap promosi penjualan 60:40 di banyakkan perusahaan. Saat ini promosi penjualan menduduki 75% anggaran. Pengeluaran promosi penjualan meningkatkan pesan ini terutama di pasar konsumen dikarenakan promosi lebih diterima oleh manajemen puncak sebagai sarana penjualan yang efektif. Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan antara lain jumlah merek, peningkatan persaingan dalam promosi, kesamaan merek, orientasi pada harga, perdagangan menuntut lebih banyak kesepakatan dari produsen, dan efisiensi iklan menurun. American Express menciptakan member log seluas 3.400 kali pada November 2006 sampai Januari 2007 di South Paris Mall. Longit mewah tersebut hanya dapat diakses oleh pemilik kartu Amex atau yang mengisi aplikasi menjadi pemegang kartu Amex. Keputusan dalam promosi penjualan: yang pertama, menentukan tujuan, yang kedua, memilih alat promosi konsumen, yang ketiga, memilih alat promosi dagang, yang keempat, memilih alat promosi bisnis dan tenaga penjual, yang kelima, mengembangkan program, yang keenam, pengujian awal atau mengimplementasikan pengendalian dan mengevaluasi program. Acara dan pengalaman. Definisi acara dan pengalaman: sarana untuk menjadi bagian dari saat-saat khusus dan relevan yang lebih pribadi dalam kehidupan konsumen. Keterlibatan dalam acara ini dapat memperluas dan memperdalam hubungan sponsor dengan pasar sasarannya, tapi hanya terjadi jika dikelola dengan tepat. Tujuan acara: mengidentifikasi pasar sasaran atau gaya hidup tertentu. Yang kedua, meningkatkan kesadaran perusahaan atau nama produk. Yang ketiga, menciptakan atau memperkuat persepsi tentang asosiasi citra merek kunci. Yang keempat, memperkuat citra korporat. Yang kelima, menciptakan pengalaman dan membangkitkan perasaan. Yang keenam, mengoperasikan komitmen terhadap komunitas atau masalah sosial. Yang ketujuh, menghibur klien kunci atau memberikan penghargaan pada karyawan kunci. Yang kedelapan, menciptakan penjualan barang dagang atau penjualan promosi. Tujuan acara: yang pertama, mengidentifikasi pasar sasaran atau gaya hidup tertentu. Pelanggan dapat memilih secara geografis, demografis, psikologis, atau perilaku sesuai acara. Contoh, LA salah satu merek produk PT Jarum. LA Coldplay mempromosikan konser musik di Universitas Semarang dengan melibatkan artis ternama Bondan Van to Black untuk menonjolkan produk sampel di antara pemesan sasarannya, yaitu pria usia 18 tahun ke atas. Yang kedua dari tujuan acara: meningkatkan kesadaran perusahaan atau nama produk. Pemberian sponsor sering menawarkan paparan yang tahap lama terhadap suatu merek. Kondisi yang diperlukan untuk membangun penguat merek dan meningkatkan ingatannya. Contoh, susu online, program bahan sehat 10.000 langkah online, merupakan ajaran kampanye untuk melawan penyakit osteoporosis dan tujuan untuk membangun kesadaran, membangun penguat merek, dan meningkatkan ingatan mereka terhadap konsumen. Yang ketiga dari tujuan acara: menciptakan atau memperkuat
persepsi tentang asosiasi citra merek kunci. Acara itu terdiri dari asosiasi yang membantu menciptakan atau memperkuat asosiasi mereka. Contoh, jarum coklat ekstra. Jarum coklat ekstra memiliki suatu sponsori atau konser musik ekstraliti bersama salah satu band terdapat di Indonesia yaitu Slank dengan tour 25 kota. Yang keempat, memperkuat citra korporat. Pemberian sponsor dapat meningkatkan persepsi bahwa perusahaan disukai dan bergengsi. Contoh, Coca-Cola. Coca-Cola menjadi sponsor pertandingan sepak bola Piala Dunia dan digunakan sebagai sarana peningkatan kesadaran merek internasional serta meningkatkan konsumsi dan volume produknya terhadap masyarakat konsumen. Yang kelima, menciptakan pengalaman dan membangkitkan perasaan. Perasaan yang ditimbulkan oleh acara yang menarik atau berharga dan tidak langsung dapat menghubungkan acara dengan merek. Contoh, Samsung. Samsung menggunakan situs-situs seperti MySpace dan YouTube untuk memperluas kepribadian secara online dan menciptakan web pribadi sendiri melalui www.samsung.com sebagai tempat sentral untuk informasi produk mereka yang bisa dihubungi. Tujuan acara mengekspresikan komitmen terhadap komunitas atau masalah sosial, yaitu yang keenam, pemasaran yang terkait gerakan aman, mensponsori organisasi dan lembaga aman nilaba. Contoh, Jarum Super dengan melakukan konser amal dalam peduli anak Indonesia. Jarum Super memberikan pendidikan yaitu yayasan Krikusuma Bangsa untuk anak-anak yang kurang mampu melalui penyelenggaraan sekolah gratis dan bertujuan untuk menjadikan tonggak penting dalam program pemasaran mereka atau CSR. Next, 7. Menghibur klien kunci atau memberikan penghargaan pada karyawan kunci. Banyak acara menyediakan tenda, keramat tamahan, mewah serta layanan atau kegiatan khusus lainnya hanya bagi sponsor dan tamu mereka. Contoh, Andira Financial. Andira Financial ada pemain jasa pengkreditan dalam mewah seperti mobil, motor, perabot rumah tangga dan lain-lain dengan menggunakan pemberian sponsor dan dealing maka bersama serta wisata kepada pelanggan bisnis bertujuan untuk menghibur dan menimbulkan kegairahan di antara karyawan serta membangun kontak bisnis yang berharga. Dalam menciptakan perjuangan barang pedagang atau penjual promosi, banyak pemasar mengiklankan kontes atau undian barang dalam toko, respon langsung atau kegiatan pemasaran lain dengan sebuah acara. Contoh, Suzuki melakukan peluang promosi untuk produknya dengan menggunakan pemberian sponsor mereka yang di acara TV terkenal yang banyak masyarakat mengenal, yaitu di acara Indonesia Mencari Bakat. Next, keputusan pemberian sponsor utama. Yang pertama, memilih acara. Yang kedua, merancang program pemberian sponsor. Yang ketiga, mengukur kegiatan pemberian sponsor yang menciptakan pengalaman. Keputusan pemberian sponsor utama. Yang pertama, memilih acara. Acara harus mempunyai cukup kesadaran, memilih citra dan pengaruh yang diinginkan. Konsumen harus membuka atribut yang menggunakan bagian keterlibatan sponsor. Acara yang ideal ada acara yang unik, tetapi tidak tenggelam dengan banyak sponsor. Mengarahkan acara tersebut kegiatan pemasaran tambahan dan mencerminkan atau memperkuat merek sponsor atau citra korporat. Contoh, Emirates Island. Yang kedua, merancang program pemberian sponsor. Banyak pemasar yang meyakini bahwa program pemasaran yang disertai pemberian sponsor acaralah yang pada akhir menentukan
menentukan keberhasilan setidaknya 2 atau 3 kali jumlah pengeluaran pemberian sponsor harus diabaikan dengan kegiatan yang hubungannya dengan pemasaran atau contoh bentrokan. Yang ketiga, mengukur kegiatan pemberian sponsor. Metode penggunaan ini penawaran fokus diri pada paparan potensi terhadap merek dengan nilai luas, liputan yang memperkirakan jumlah waktu dan ruang sedikitnya untuk liputan media sebuah acara. Metode ini memperkirakan diri pada paparan yang dilaporkan dari konsumen untuk menjadi pengaruh pemberian sponsor pada pengetahuan merek konsumen. Contoh M150, menciptakan pemasaran pengalaman yang tidak hanya mempromosikan fitur atau manfaat, tetapi juga menghubungkan produk atau jasa dengan pengalaman unik dan menarik. Idenya bukanlah menjual sesuatu, namun menunjukkan bagaimana sebuah merek dapat memperkaya kehidupan pelanggan. Contoh Adidas. Pemasaran pengalaman. Pemasaran pengalaman tidak hanya mengkonsumsikan fitur yang bermanfaat, tetapi juga menghubungkan produk atau jasa dengan pengalaman unik dan menarik. Pemasar dapat memberikan pengalaman kepada pelanggan melalui komunikasi, identifikasi visual atau data, bagian produk, penetapan merek bersama atau kolaborasi lingkungan, situs web, dan media elektronik. Yang ketujuh, orang. Hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat perusahaan tidak hanya berhubungan secara konsultatif dengan pelanggan pemasok yang menyalur, tetapi juga hubungan dengan jumlah besar minat akuisisi atau kompensasi untuk mengatur kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan. Hubungan masyarakat publik (SPM) meliputi berbagai program atau komersial atau melindungi citra atau produk individu perusahaan. Sebagai besar perusahaan mempunyai departemen humas yang mengamati sikap masyarakat dan organisasi serta mendistribusikan informasi dan komunikasi secara membangun itikadi. Yang pertama, hubungan pers, mempersaingkan berita informasi tentang publikasi produk. Ada 5 humas, organisasi dan pembayaran paling utama. Ketiga, memproduksi usaha untuk menjaga produk tertentu. Komunikasi korporat. Yang keempat, memproduksikan pembayaran organisasi melalui komunikasi internal dan eksternal, bergeneralisasi dengan membuat peraturan dan teknologi. Yang kelima, penjabat pembayaran untuk mengatur atau melonggarkan undang-undang peraturan, memberikan sarana kepada manajemen tentang konsekuensi masalah publik dan posisi perusahaan serta citra perkembangan masyarakat yang baik maupun buruk. Pemasaran hubungan masyarakat. Pemasaran hubungan masyarakat marketing publik relasi MPR yang disebut juga dengan promosi pemanfaatan untuk mendukung promosi dan membentuk citra produk atau komponen. MPR berfungsi mengamankan ruang editorial media atau media untuk memproses pengujian produk, jasa, identitas tempat untuk atau organisasi. MPR berperan penting dalam tugas. Yang pertama, menunjukkan produk baru. Dua, mempromosikan produk yang dipasang atau matang. Yang ketiga, membangun minat dalam kategori produk. Yang keempat, memenuhi kelompok sasaran tertentu. Yang kelima, mempertahankan produk yang mengalami masalah publik. Yang keenam, membangun citra komponen dengan cara mencerminkan kesukaan dalam produknya. Alat utama dalam pemasaran humas. Publikasi perusahaan bergantung pada bahan laporan tahunan, brosur, artikel, buletin, majalah, audiovisual yang dipublikasikan menjangkau dan mempengaruhi. Acara perusahaan dapat menarik perhatian ke produk baru atau kegiatan perusahaan lain yang mengatur acara khusus, konferensi, seminar, acara pemain, dan lainnya yang menjangkau pada sasaran. Pembelian sponsor. Perusahaan dapat mempromosikan merek dan nama komponen menjadi dengan mempromosikan acara tertentu. Berita. Salah satu tugas utama profesional humas adalah menentukan atau menciptakan berita menyelaraskan tentang perusahaan, produk, dan orang yang membuat media, siaran atau pers. Alat utama dalam pemasaran humas. Pidato. Semakin banyak SME perusahaan yang harus menghadapi pertanyaan dari media atau juga dari cara pertemuan sedangkan penjualan untuk mencitra. Layanan masyarakat. Perusahaan dapat membangun etikat baik yang menyumbangkan uang dan waktu pada kegiatan.
Media identitas perusahaan memerlukan identitas perusahaan yang baik diakui oleh publik oleh logo perusahaan, alat tulis, brosur, tanda tulis, dan bangunan. Keputusan utama pemasaran rumah yang pertama menentukan tujuan MPR, membangun kesadaran dengan memberita di media ini melalui pesan dan konteks video, membangun pendorong adopsi, meneriaga dan menyalur dan menurunkan biaya produksi. Yang kedua, memilih pesan dan sasaran. Memisah sebuah PT Paralelati dikenal yang mengira lebih banyak ide rumah meliputi pelaksanaan konferensi akademi utama mutu pembeli ahli mengira kopinya berita. Secara acara membangun peluang untuk langkah pengembangan. Yang ketiga, merevisi rencana dan mengevaluasi. Ukuran pembuka efeknya MPR adalah jumlah paparan yang tidak baik bahwa oleh media, namun ukuran ini tidak begitu memuaskan oleh tidak mendukung indikasi tentang beberapa banyak orang yang benar-benar membaca atau mengingat pesan dan apa yang mereka pikirkan. Setelah itu, ukuran yang lebih baik adalah perubahan dalam kesadaran produk, menahannya atau sikap yang dihasilkan kampanye MPR setelah dipengaruhi oleh promosi lainnya terjadi. Tujuan publikasi adalah jangkauan bukan diversifikasi sehingga lebih berguna mengetahui jumlah paparan yang tidak dipublikasi. Media iklan, keunggulan efektif hingga rasio jangkauan luas dan memberikan dampak pada konsumen. Pada bahasa adanya perbedaan lebih tinggi, pengakuan dan metode harus tepat sasaran, promosi penjual, komunikatif maupun penciptaan respon audisi terhadap perusahaan, hubungan jangka panjang, tanggapan penjual lebih terukur, konsumen mencoba produk baru. Hanya berlaku pada pasar terbatasannya baru tidak menghasilkan pembeli baru. Jangka panjang di pasar mapan kurang menarik dan pembeli konsumen loyalitas menuju produk tersebut. Acara pengalaman, keunggulannya konsumen dengan cepat akan tertarik untuk membeli sebab penasaran pengalaman baru dengan variasi produk yang desainnya secara lengkap dan menarik untuk dikonsumsi. Keterbatasannya dengan menjual pengalaman atau lisensi, maka segmentasi pasar akan terbatas, hanya berlaku pada konsumen yang sesuai dengan segmentasi tersebut. Mas, sumber terpercaya, mampu dipercaya. Itu keunggulan, keterbatasan, sulit dipengaruhi informasi pengusaha dan sumber daya yang tidak. Terima kasih, sekian dan atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.